Hai guys, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Riana. Di video kali ini aku bakal ngebahas kisah-kisah horor lagi. Dimana kali ini aku bakal ngebahas kisah horor yang terjadi di Malaysia. Di sini aku bakal ngebahas tentang kisah rekreasi. Dimana rekreasi ini bernama Mimalen. Mimalen ini terletak di Malaysia. Mimalen ini adalah salah satu kawasan rekreasi yang terletak di Malaysia yang sudah terbengkalai. Itu letaknya di Gombak, sekitar 20 km dari Kuala Lumpur. Biasa masyarakat sana mengenal tuh namanya Mimalen Park. Saat ini karena sudah terbengkalai, akhirnya Mimalen ini langsung tertutupi oleh pepohonan rindang dan semak belukar gitu. Jadi tapi tidak sedikit juga masyarakat yang mengaitkan dengan hal-hal mistis yang terjadi di sana gitu. Karena katanya kan sudah terbengkalai, dan kalau sudah terbengkalai nggak mungkin kayak nggak ada setan ataupun nggak ada hantu di sana, jadi pasti menyeramkan lah. Mimalen Park ini sudah tertutup oleh umum sejak lama dan sudah ditinggalkan dan tidak terawat. Oke, kita masuk ke ceritanya. Seperti yang kalian tahu barusan, bahwa menjelaskan bahwa Mimalen ini adalah sebuah rekreasi yang ada di Malaysia, di mana letaknya di Gombak, Selangor, Malaysia. Mimalen ini berarti singkatan dari Malaysia in Miniaturland. Kalau disingkat dengan Mimalen Park dibangun pada tahun 1971 dan mulai beroperasi pada tahun 1975. Mimalen ini didirikan di tanah sekitar 300 hektar, di mana Mimalen Park ini langsung beroperasi pada tahun 1975, memiliki 24 kamar hotel dan 5 villa serta kolam renang. Atraksi yang pertama banget didirikan oleh Mimalen Park ini adalah hewan prasejarah yang terdiri dari dinosaurus besar. Karena dinosaurus besar ini suatu kreasi yang memang sangat menjernihkan mata pengunjungnya. Sehingga pada tahun 1984 akhirnya Mimalen ini mulai berkembang dan mereka mulai banyak membangun beberapa rekreasi lagi. Seperti mereka membangun kolam renang terbesar se-Asia Tenggara, dimana di kolam renangnya itu terdapat seluncuran air yang dimana sangat tinggi banget. Ternyata di sana menjadi spot favorit para pengunjung ketika bermain di Mimalen. Terus ada juga kayak dana buatan, terus kalian bisa hiking, terus kita bisa memancing juga. Terus di sana di perkarangan outdoornya si Mimalen. Bagi masyarakat Kuala Lumpur di sana, itu adalah salah satu tempat rekreasi ataupun karya wisata yang memang disuguhkan banyak banget rekreasi yang disuguhkan untuk anggota keluarga, dimana kalau misalnya mereka lagi penat bekerja, akhirnya mereka melakukan perjalanan ke Mimalen tersebut untuk sekedar merefleksikan diri gitu setelah beberapa hari bekerja dan mereka liburan. Karena dari KL juga itu tidak jauh ke Mimalen ini, sekitar 20 km lah dari Kuala Lumpur. Bagi yang memang berkarya wisata untuk menginap ke Mimalen ini, mereka menyediakan beberapa villa, terus ada juga hotel. Mereka memiliki 100 kamar tidur. Karena saking gedenya Mimalen ini, Mimalen juga pernah dijadikan untuk tempat syuting beberapa film lokal Malaysia, dimana ada Endang Perantau, ada Mekanik, terus Suara Gila-Gila, sama Tempo 88. Itu karena saking besar dan megahnya Mimalen ini pada saat itu. Pada tahun 1993, ternyata di Mimalen itu terjadi sebuah kecelakaan yang menewaskan satu orang warga dari Singapura. Ini sekitar berumur 27 tahunan. Ada beberapa pemberitaan bahwa mengatakan bahwa si laki-laki ini dia meninggal dunia. Tapi ada juga beberapa pemberitaan yang memberitakan bahwa dia hanya cedera parah dan tidak sampai meninggal dunia. Walaupun pemberitaan itu simpang siur, tetapi kawasan Mimalen ini ternyata dia ditutup untuk sementara untuk umum. Karena pemerintah mendesak Mimalen ini untuk melakukan perbaikan gitu pada sistem keamanan dan kenyamanan pengunjung. Akhirnya setelah dilakukan perbaikan, Mimalen juga langsung membuka kembali Mimalen ini untuk umum. Sekitar 1 tahun kemudian, akhirnya Mimalen ini terbengkalai lagi karena sesuatu insiden terjadi lagi, yaitu pada tahun 1994. Sebuah musibah terjadi, yaitu musibah tanah longsor, di mana tanah longsor ini akhirnya menimbun beberapa kolam renang yang ada di Mimalen, sehingga air lumpur ini langsung masuk ke kolam renang, di mana kolam renang ini kan tadi ada digadang-gadang sebagai salah satu kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Setelah kejadian tersebut, akhirnya pengadilan meminta untuk Mimalen untuk ditutup permanen. Tetapi sih sebenarnya banyak berita juga yang mengatakan bahwa Mimalen ini ditutup bukan karena keamanan dan kenyamanan yang disuruh untuk instansi pemerintah untuk menutupnya, tetapi karena memang ada beberapa kendala dari pihak manajemen Mimalen sehingga mereka tidak bisa untuk melanjutkan membuka untuk umum. Karena Mimalen ini tidak mendapatkan penghasilan dari itu, akhirnya Mimalen inilah terbengkalai dan ditutup permanen pada 1 Januari tahun 1995. Udah lama banget, dan sekarang 2023.
Terus katanya juga ada beberapa manajemen yang dia memberikan beberapa lahannya untuk dibangun golf, di mana ada dua sebuah perusahaan besar yang memang digadang-gadang akan membeli lahan Mimalen ini. Nah ternyata akhirnya tidak jadi, nggak tahu kenapa, mungkin ada alasan di balik gagalnya dua perusahaan ini membeli lahan dari Mimalen tersebut. Dimana pada saat itu kalau jadi rencananya itu di sana akan dibuat pengembangan lahan sebesar 131 hektar, akan dibuat sebuah perumahan mewah, ada juga lapangan golf yang berlatar belakang pemandangan alam gitu kan. Nah terus karena tidak jadi, akhirnya pada tahun 2015 ternyata kedua perusahaan tersebut akhirnya membatalkan konstruksi tersebut dan tidak melanjutkan untuk membeli beberapa hektar dari Mimalen. Karena semuanya tidak jadi, akhirnya Mimalen terbengkalai, dan sampai saat ini kan banyak kayak pepohonan rindang, akhirnya semuanya tertutup oleh pepohonan. Ya benar-benar sudah tidak terawat gitu, beda banget yang dulu sama yang sekarang. Dimana kalau yang dulu kan itu tempat rekreasi, banyak spot-spotnya buat kumpul keluarga gitu. Tapi kalau sekarang kayak semua orang yang melihat itu adalah salah satu tempat horor, kayak dijadikan untuk tempat sarang hantu. Karena kan setiap orang yang melihat bahwa di situ kayaknya tempat ini mistis karena gelap dan banyak pepohonan rindang, terus lembab. Jadi nggak mungkin kalau di situ nggak ada hantunya. Dan danau yang tempat wisata tadi ternyata sekarang sudah menjadi sebuah danau yang keruh, dimana kayak tercampur air hujan, terus banyak tanah. Jadi udah nggak terawat banget. Nggak banyak juga dari warga di sana yang mereka ingin kayak sekedar melihat gitu, sekedar jalan-jalan melihat ke depannya, kayak nostalgia gitulah. Jadi kayak dulu kayak gini, sekarang udah kayak gini gitu. Jadi tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak berani sampai masuk ke dalam, jadi cuman kayak lewat di depannya doang gitu loh. Nah suasana yang suram dan sangat menyeramkan akhirnya mengundang persepsi masyarakat bahwa tempat ini adalah tempat mistis. Banyak banget kayak orang-orang langsung datang ke sana kayak cuman sekedar melihat ke depan, terus kayak uji nyali gitu di dalam. Jadi mereka melihat keadaan-keadaan Mimalen yang sekarang. Sebenarnya kalau cerita-cerita mistis yang jarang dapet ya, tapi katanya ada beberapa orang yang pernah melihat di sana adalah hantu yang tanpa kepala. Terus ada juga yang bercerita bahwa di Mimalen ini, terus ada mereka sering mendengar kayak suara-suara perempuan kayak cekikikan gitu kan. Jadi suaranya itu kayak mulai dari sore hari terus sampai ke malam hari gitu, dan berakhir pada subuh. Terus ada juga yang katanya mendengar bahwa di sana ada kayak perempuan bernyanyi ya, bersenandung. Jadi kayak perempuan nyanyi-nyanyi, padahal kalau dipikir mereka di situ kan nggak ada orang sama sekali gitu. Bahkan nggak ada yang berani, pasti cuma mereka doang nih yang di sana. Tapi mereka saat itu mendengar bahwa ada kayak suara perempuan yang sedang bernyanyi. Jadi mereka berpikir, oh itu suara siapa? Kalau bukan suara orang ya pasti suara hantu. Jadi kalau misalnya orang-orang mau bilang kayak gitu ya wajar-wajar aja ya, karena tempatnya kan memang sudah tidak terawat, sudah suram, sudah kayak nggak terurus. Ya akhirnya kan banyak banget masyarakat yang memang mengatakan bahwa kayak mendengar sesuatu ya bisa jadi. Terus katanya ada cerita dari mantan pekerja dari Mimalen ini, dia setiap malam mendengar kayak ada suara-suara kayak telapak kaki orang jalan, dan terus dia mendengar juga bahwa kayak ada perempuan yang bernyanyi. Tetapi mantan pekerja ini dia menghiraukan aja gitu, jadi ya udahlah biarin aja gitu, namanya ya tempat konstruksi, yang tempat kayak gitu ya pasti adalah buat menunggunya. Walaupun dia merasakan hal seperti itu, mantan karyawan tersebut ya merasa bangga karena dia sudah pernah bekerja di Mimalen. Walaupun memang Mimalen sekarang itu kan sudah terbengkalai. Kalau dulu kan itu adalah salah satu wisata yang sangat besar gitu, bahkan ada kolam renangnya terbesar se-Asia Tenggara. Ya gimana dia nggak senang gitu bisa keterima kerja di salah satu tempat rekreasi yang memang sangat besar, ya pasti gaji juga sangat cuan gitu di sana kan. Nah tetapi ada juga mantan karyawan Mimalen yang dia mengatakan bahwa dia selama 20 tahun kerja di sana, dia tuh nggak pernah ngedenger apa-apa gitu, kayak ngedenger orang jalan atau ya kayak normal-normal aja gitu. Ya kalau misalnya dipikir sama logika ya kayaknya nggak mungkin deh, mungkin bapaknya terlalu positive thinking kali ya, jadi dia nggak pernah ngedengar sesuatu apapun. Jadi kayak gitu, banyak ke masyarakat yang percaya, banyak masyarakat juga yang nggak percaya gitu ya, pro kontra lah pasti ada gitu, karena dia nggak pernah ngedengar sesuatu hal. Terus yang mungkin mereka pernah ngalamin sesuatu, atau mereka berpikir bahwa karena tempatnya yang angker, tempatnya yang lebar, nggak mungkin kan nggak ada sesuatu hal yang sangat mengerikan di sana, kayak ada hantu istilahnya kan. Itu adalah kayak wisata yang dibuka, yang tadinya adalah tempat kayak tempat hutan, akhirnya dibuka jadikan tempat rekreasi. Dimana di hutan, kalau di hutan pastikan sudah menjadi rumah kayak dedemit gitu loh, jadi kayak nggak mungkin kalau nggak ada hantunya. Dan sekarang udah terbengkalai, pasti serem lah di sana. Apalagi kalau misalnya memang benar bahwa pernah terjadi kecelakaan di sana, pasti ya ada aja lah hantu-hantu yang di sana mah.
Guys, jadi kalau menurut kalian gimana nih kalau misalnya kalau terbengkalai gitu? Menurut kalian banyak nggak sih hantu-hantu yang ada di sana? Tapi kalau gue sih percaya kalau tempat yang udah lama banget tinggal dihuni oleh manusia, nggak ada aura-aura dari manusianya, pasti di sana bakal didatangi oleh hantu-hantu lah gitu. Pasti banyak banget sih di sana. Oh ya, sampai di sini aja video kali ini, dan kisah-kisah mistis selanjutnya tungguin aja. Dan semoga aku bisa konsisten untuk upload 1 minggu 3 kali, karena aku udah lama banget nggak upload di YouTube. Selama 3 tahun ini aku udah off banget di YouTube, dan akhir-akhir ini aku mencoba lagi untuk upload video lagi. Dan semoga kalian suka, dan kalau kalian suka bisa like, komen, dan subscribe di bawah. Terima kasih atas dukungannya ya, buat kalian yang mendukung. Ya buat kalian yang nggak mendukung ya nggak apa-apa. Ya semoga channel ini cepat berkembang. Channel yang lumayan besar lah gitu, nggak besar-besar banget, tapi yang bisa lah gitu kan. Kayak gitu aja. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye.